Halo, nama saya Agus. Em, saya mau share tentang bagaimana membuat WordPress plugin. Nah, cerita cerita awalnya itu, ketika saya pertama kali pengen membuat WordPress plugin itu bingung, kita harus mulai dari mana nih. Nah, terus di lain waktu saya juga ada pemikiran ini, saya pengen menampilkan suatu fitur nih, contohnya katakanlah form tapi custom gitu. Dan kebetulan waktu itu saya juga belum tahu ada plugin builder formnya itu, dan saya pengen membuatnya sendiri karena di sana di sini juga ada kebutuhan tersendiri yang sayangnya sangat spesifik hanya untuk saya sendiri gitu. Dan di situ makin bingung gimana caranya bikinnya. Nah, ini kalau buat teman-teman yang mengalami kebingungan yang sama seperti saya waktu itu, saya akan coba share gimana caranya itu. Nah, mari langsung kita coba. WordPress sendiri sudah punya semacam dokumentasi untuk mempermudah kita dalam membuat plugin WordPress, yaitu dengan cara mengakses developer wordpress.org/plugin. Tapi kalau mau tahu formnya seperti ini, developer resource, di sana banyak sekali resource, tutorial atau arahan bagaimana kalau kita ingin berkontribusi dalam WordPress. Ada tema dan ada plugin sana seperti standar, seperti editor dan lain-lain. Dan topik kita kali ini adalah mendevelop sebuah plugin. Nah, sebenarnya di sini sudah ditekankan secara rinci bagaimana membuat plugin, tapi tanpa ada video. Jadi namanya dokumentasi di sini itu baik-baik semua. Nah, kita coba cari komennya. Nah, ada di feature requirement. Nah, ini yang sudah kita tulis tadi. Pluginnya. Dan jika sudah mempraktekannya, nah di sini ini terlihat komen-komen lain. Kita punya komen ya, sebenarnya disebut dengan feature requirement. Nah, ini yang bisa ditulis di feature requirement yang ada dalam komen ini. Yang pertama adalah plugin name, terus selanjutnya plugin URI, description, dan seterusnya. Nah, boleh diberi satu-satu sesuai deskripsi ini nanti value-nya. Nah, kali ini sebagai contoh kita sudah memberikan nama plugin name ya, kemudian saya coba kasih version. Oke, kita coba kasih version. Oke, di sini ya, belum punya versi ya di sini, masih blank informasinya di bagian description kolom ini. Terus kita coba kasih version. Nah, inisial versionnya itu rata-rata 10 untuk yang baru mulai pluginnya. Tapi kalau masih dalam development dan belum rilis, ada baiknya kita pakai 0.1 atau 0.01 atau
biasanya gimana untuk versionnya, monggo, asalkan itu di bawah 1 ya, karena itu menandakan belum rilis. Nanti kalau sudah 1.0 atau 1.0, 1, 2, 3 dan seterusnya, itu menandakan itu sudah rilis. Karena ini masih development, saya kasih 0.1. terus kita kembali ke halaman kita ini. Sudah terlihat versionnya. Kemudian saya coba kasih description juga. Oh ya, untuk urutannya sebenarnya enggak wajib, ini description harus plugin name, version harus posisi ketiga itu enggak wajib, terus bisa diatur. This is sample of plugin. Ya, nah, ambil. Oke, dari sini sudah terlihat jelas gimana kita bisa membuat sebuah plugin kita sendiri. Terus ya, sekalian saya kasih author juga, author Agus Suroyo. Ya, saya Agus Suroyo. Sudah jelas bagaimana kita membuat plugin kita sendiri, custom plugin. Tapi ini belum apa-apa ya, gitu. Kita hanya menampilkan apa yang ada di dalam folder app, dan plugin ini nggak ngapa-ngapain. Dan kalaupun kita coba activate, itu pasti ya nggak ngapa-ngapain karena masih kosong di sini. Oke, kita coba aja buktikan. Ya, terus bukan nggak ada aktivitas apapun. Nah, sesuai informasi yang saya berikan di awal, kita akan menampilkan dynamic naming di sini. Hai bla atau hai siapa namanya, kita login, atau kalau nggak login, hai anonymous, welcome to WordPress, bla ya gitu. Nah, lalu gimana caranya membuat seperti itu? Oke, langsung kita kembali ke halaman code kita. Nah, WordPress itu terdiri dari banyak hook yang dijalankan. Nah, hook itu apa gitu? Hook itu sebuah event atau proses yang dijalankan ketika WordPress itu menjalankan sesuatu. Wah, gimana ya ngomongnya? Mungkin kalau yang familiar sama jQuery mungkin tahu itu event on click, on mouse hover, atau on apalah itu namanya. Nah, hampir mirip-mirip seperti itu. Nah, jadi di WordPress ada, nggak pakai on ya, kita di WordPress langsung namanya apa. Jadi misalnya init, load, jadi ketika WordPress init atau ketika WordPress load dan lain sebagainya. Nah, dalam topik kita kali ini, kita tidak akan membahas semua event atau hook tersebut karena itu banyak sekali. Kita akan mempelajari satu buah function dari WordPress, yaitu add shortcode. Seperti apa add shortcode itu? Nah, add shortcode itu sebenarnya untuk membuat
apa yang akan kita capai di video kita kali ini, yaitu membuat dynamic naming hanya dengan sebuah teks. Seperti contoh seperti apa seperti ini. Kita tulis add code. Di parameter pertama itu adalah nama shortcode. Kemudian di parameter kedua adalah callback dari shortcode tersebut. Nah, artinya begini, ketika di sebuah konten kita tulis, katakanlah misalnya di sini apa sepertinya, seperti nama app mail. Nah, nanti ketika di konten oleh konten page, konten post atau konten apapun, ketika edit sana terus kita menulis di sana seperti ini pakai huruf siku, dan ini ada add dynamic name. Kalau ini ditulis dynamic name XX itu ya nanti nulisnya add dynamic name XX. Ini saya kasih seperti ini, add dynamic name aja. Ketika ada penulisan seperti ini di konten, nanti callback-nya yang di sini akan dieksekusi. Nah, di sini callback-nya saya akan memakai anonymous function. Dan callback ini wajib mempunyai nilai kembalian berupa string. Jadi sample of name. Nah, jadi ketika konten itu entah page, entah post atau apapun itu tertulis teks ini, maka teks ini akan digantikan menjadi ini. Di sini saya masih takut ya, saya belum melakukan dinamik apapun. Kita coba langsung saja. Kita buktikan menulis ini di halaman post atau halaman page. Itu apakah akan terrender menjadi ini? Kita buktikan. Kita copy saja ini, terus kembali ke halaman editor, biarkan aktif ya, pastikan ini aktif. Kalau tidak aktif nanti kita nggak akan jalan. Saya akan coba edit hello world ini. Oke, ini saya buka halaman edit hello world dan halaman fun hello world. Di sini welcome to WordPress. Oke, bisa harus ini. Hai, seperti yang sudah bilang tadi, shortcut itu memakai huruf siku. Hai, oh, saya tulis saja. Bisa ketika di copy spellingnya itu nih. Harus kita save, harus kita buka. Nah, terbukti kan apa yang kita tulis di sini, add dynamic name, itu akan dirender oleh WordPress dengan callback ini, yang mana nilai kembalian dari callback ini adalah berupa string bertuliskan sample of name dan langsung ada di sini, I sample of name.
Nah, kita coba buktikan saja apakah benar seperti itu dengan cara men-disable plugin-nya. Seharusnya kalau kita disable plugin kita, itu tidak akan trend lagi, nggak akan tertulis sample of name, tapi tertulis kurung siku add dynamic name. Ya, coba diaktifkan dan kita coba remove ya, dan kembali seperti semula karena waktunya kita ya kita aktifkan lagi untuk meneruskan file yang kita mulai. Oke, seperti yang saya bilang tadi, saya akan membuat dynamic name. Nah, terus bagaimana kita membuat ini dynamic? Kita tahu siapa sih saat ini yang sedang login gitu. Nah, oh ya, sebelumnya saya juga mau menyampaikan fallback di sini tidak melulu harus anonimus ya. Ini yang penting sifatnya collable. Collable itu apa? Itu bisa berupa string, bisa berupa array, bisa berupa function langsung. Yang penting itu bisa dipanggil oleh WordPress. Sebagai contoh, saya akan memberikan string di sini. Bila kembali saya copy dulu biar sama. Konteks yang parameter kedua ini saya kasih apa ya? Ini konteks. Oh ya, untuk penulisan kode entah WordPress entah apapun itu sebaiknya pakai bahasa Inggris dan itu lebih bagus dan lebih standar ya. Kita buat karena harus bersifat collable. Ini back system dengan seperti ini itu juga akan sama hasilnya seperti yang pakai anime. Kita buktikan dulu. Lihat sama salah di sini enggak tetap bisa terlanjut. Oke. Tapi saya pribadi saya lebih suka yang anonimus ya, lebih rapi aja ya. Oke, ini saya kita kembalikan ke anonimus function. Nah, kita kembali ke awal tadi bagaimana kita membuat dynamic name. Nah, WordPress itu punya function untuk mendeteksi yang mengakses website saat ini itu apakah sedang login atau tidak, yaitu memakai function ini is user login. Nilai kembalian dari function ini adalah boolean atau true atau false. Nah, maka dari itu kita bisa manfaatin function ini jika user saat ini login, maka akan melakukan sesuatu. Kalau tidak, maka akan melakukan sesuatu yang lain. Nah, terus gimana manfaatin metode ini? Oke, by default kita kasih nama ini
Kemudian kalau dia login, kita akan rubah variabel name ini menjadi nama asli dari user tersebut. Ya, ini terus ini kita rubah namanya nanti di sini, tapi tentu saja kita tidak menulis dengan abc ini ya. Pertama-tama kita dapatkan dulu objek usernya. Sebenarnya WordPress itu banyak sekali ya function untuk mendapatkan objek user. Bisa pakai get current user atau get user by, banyak sekali. Tapi kali ini saya akan memakai yang sedikit panjang ya, biar kodenya terlihat keren saya. Tidak ada alasan khusus, tapi lebih baik kalau coding itu pakai yang simpel-simpel aja dan pakai bawaan dari WordPress, dan itu tentu saja akan mudah dibaca. Jangan terlalu mengikuti ego. Saya mau ini terlihat keren, jadi nulisnya harus begini gitu. Tapi pikirlah ke depan siapa nanti yang akan meneruskan kode kita, jadi lebih baik menulis kode plugin itu selalu memakai best practice WordPress. Nah, oke, kembali ke topik. Saya akan memakai get user by ID dan parameternya karena mau ambil ID, parameter yang dimasukkan adalah get to current user ID. Nah, ini nanti sudah berupa objek user, atau bisa jadi nanti berupa boolean ya, berdasarkan dokumentasinya ini. Bisa dilihat nilai kembalian dari get user by itu bisa berupa boolean atau objek wp user. Nah, untuk memastikannya agar itu pasti wp user adalah jika user pakai instance of wp user. Jadi untuk memastikan apakah objek user ini adalah instance dari wp user, biar kalau itu boolean itu kita nggak error ketika memanggil suatu objek ini. Nah, karena kita membutuhkan nama dari user yang sedang login, maka kita tinggal tulis name yang sebelumnya kita spesifikasikan tadi jadi user. Ini sudah kelihatan semuanya. Kita butuh display name-nya ya. Kita boleh sih itu nanti first name terus spasi user last name, tergantung kebutuhan nanti seperti apa, karena ini contoh karena saya ambil yang simpel aja ya. Jadi variabel ini akan di override oleh user display name, dan hanya ketika user itu login. Kalau nggak login ya udah tetap pakai defaultnya yaitu anonim. Oke, seharusnya dengan cara seperti ini ketika kita memasang kode ini text dynamic name itu
nanti itu sudah berubah menjadi nama siapa yang sedang login. Kita lihat. Nah, oke. Ya, hai admin, karena saya saat ini login sebagai admin ya. Coba kalau saya edit profilnya, sistem saya, oh, kalau gitu saya kasih hapus Suroyo, saya pilih display-nya itu Suroyo. Apakah nanti yang kita angkat dari aku Suroyo? Ini ketika saya itu harusnya Suroyo. Ya, benar. Aku Suroyo. Kita sekali lagi. Masukkan saja. Ya, Suroyo. Ya, sudah selesai. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dimana kita membuat sebuah custom plugin yang sesuai keinginan kita sendiri. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ingin membuat plugin custom yang lain, boleh coba oprek sendiri. Kalau menemukan kesulitan, bisa mencoba menuju ini developer wordpress.org. Di sana sudah sangat lengkap. Di sana ada info-info bagaimana kita menjadi seorang WordPress developer. Kayaknya sampai sini aja teman-teman. Semoga ilmunya berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa.